Pak Prabowo sepertinya juga tahu bahwa Israel itu tidak akan mengakui kedaulatan Palestina. And therefore, kita tidak akan pernah mengakui kedaulatan Israel. Jadi seharusnya Ustadz Felix Xiao ini tahu tentang itu. Tapi ya dia tetap harus menyuarakan karena pasti banyak yang mem-WA. Tats, itu gimana tuh Pak Prabowo gini? Sehingga dia memang harus akhirnya berpendapat seperti itu. Mewakili ya. Posisinya dia sebagai Ustadz yang mewakili pendapat umat Islam yang dia pimpin saat ini, dan juga ya pidato Pak Prabowo saat menerima kunjungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menuai kecaman dari segelintir orang yang kalau menurut saya yang saya temui baru dua ya ini ya. Satu itu orang yang selalu menyalahkan dan menganggap apa yang dilakukan oleh Prabowo ini salah atau keliru. Bisa saja karena asosiasinya dengan Jokowi atau karena merupakan residu dari kekalahan Pilpres 2024 lalu. Yang kedua adalah kebencian mereka terhadap Israel yang tentu saja saya juga membencinya. Dan kebencian yang terus kemudian menghasilkan sebuah keinginan untuk membalas apa yang dilakukan oleh Israel ini sebagai sebuah negara. Dan menganggap bahwa semua orang Israel ini memang setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahnya saat ini, yang kalau menurut saya ini adalah satu hal yang mungkin bisa dicari solusi yang lainnya. Tapi mengapa saya berpendapat jika ternyata ucapan tersebut tidak diucapkan oleh Presiden Prabowo, melainkan Mas Anies Baswedan, yang kebetulan saja di universe yang lain kemarin saat terjadi Pilpres 2024 memenangi kontestasi pemilu, atau Mas Ganjar yang terang-terangan kemarin itu membuat fans timnas kecewa karena pernyataannya yang menolak Israel untuk bermain di Indonesia pada World Cup 2 tahun silam. Bagaimana menurut pendapat kalian? Mari kita berdiskusi hanya di konten ini. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apa yang sebenarnya harus dikatakan oleh Pak Prabowo jika ternyata apa yang dilakukan ini keliru atau salah? Apakah salah jika ternyata dia mengatakan bahwa jika ternyata Palestina ini merdeka dan diakui sebagai negara oleh Israel, maka Indonesia akan memberikan pengakuan juga kepada Israel sebagai sebuah negara yang juga berdaulat? Mari kita bahas. Penolakan ini semakin besar karena ada salah satu public figure yang juga salah satu tokoh agama, Ustadz Felix Xiao, di media sosialnya, YouTube, ada Instagram, dan juga Twitter ya, yang jelas menggaungkan bahwasanya kebijakan atau mungkin keputusan Pak Prabowo untuk mengakui kedaulatan Israel jika Israel ingin berdamai dengan Palestina adalah sesuatu hal yang salah kaprah. Two-state nation, Iya. atau two-state solution. Two-state solution. Karena memang sejak awal warga Palestina ini yang memiliki tanah tersebut dan warga Israel ini yang datang dan mencoba merebut tanah tersebut sebagai penjajah. Dari mana kita harus mengakui penjajah? Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti, dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kita mulai dari yang terakhir. Saat warga Palestina mengakui tanah mereka dan Israel ini mengakui. Oke, mungkin kita harus membelah konteks ini menjadi dua. Satu, mungkin karena buat saya yang sesama Muslim, kita akan berpihak kepada Palestina dan sejarah yang mereka klaim itu tadi. Dan memang itu kenyataannya. Tapi kalau ternyata kita harus berbicara dengan seperti itu, artinya orang-orang Yahudi atau ya banyak orang-orang Nasrani, Kristen terutama, yang merasa memiliki kedekatan dengan Israel ini,
Yang mana sebenarnya orang-orang Yahudi sebenarnya juga merasa kalau ya mereka ini berkonflik dengan orang-orang Kristen, ini pasti memiliki pendapat mereka sendiri. Jadi apapun itu akan sulit untuk bisa diselesaikan, kecuali kita akan mengakhiri ini dengan sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini memang man-made, ini memang buatan manusia. Dan ini sesuatu yang memang ya harus ditentukan karena ya ini adalah manusia dan manusia yang saling bertemu. Maka akan sulit untuk mengklaim hal tersebut berdasarkan keimanan. Tapi harus berdasarkan sebuah hitam di atas putih. Betul kita, yang kebetulan saya seorang muslim, mempelajari apa yang diberikan oleh internet. Saya tidak tahu berapa persen kadar kebenarannya, tapi dari situ saya meyakini bahwa memang orang Palestina berhak atas tanah mereka di tempat tersebut tadi. Dan orang-orang Yahudi yang datang, itu memang orang Yahudi yang mungkin bukan berasal dari daerah itu tadi. Tapi kembali lagi di sini, apakah ini akan menjadi sebuah, kalau kita bilang base dari diskusi atau tidak, ini bukan ranah kita. Dan kita tidak memiliki kompetensi tentang hal itu tadi. Terutama saat terus kemudian kita mengajak orang-orang di seluruh dunia untuk melakukan pengecaman terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Israel saat ini. Saya katakan pemerintahan Israel karena kita tidak bisa menjamin bahwa ini seluruh warga negara Israel itu ikut mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintahannya yang diinisiasi oleh Perdana Menteri mereka ini tadi, Benjamin Netanyahu. Dan saat kita mengajak mereka semua dari seluruh dunia, kita kan selalu mengatakan bahwa ini bukan konflik agama. Ini adalah konflik manusia. Saat ada penduduk asli dari daerah tersebut, terus kemudian diusir, dan tempat mereka ini berusaha untuk diduduki dengan melakukan genocide atau pembasmian ras tertentu, maka kita harus pula untuk menemukan sebuah solusi, tidak dengan solusi keagamaan. Dan kalau tidak menggunakan solusi keagamaan, maka ini akan terjadi dua orang yang saling mengakui hal-hal yang mereka akui saat ini. Walaupun ya orang-orang Yahudi di sini itu menggunakan dalil agama mereka ya. Mengatakan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka jika itu dianggap yang terbaik dan itu yang terus kemudian dipegang teguh, Pak Prabowo ini hanya konsisten atas apa yang sudah kita setujui selama mungkin hampir 40 tahun ini ya. Berarti 30 sekian tahun itu tadi. 30 sekian tahun. Dan ini saya pikir adalah sebuah hal yang terbaik selama belum ditemukan sebuah solusi yang lainnya. Dibandingkan dengan konflik yang tak berkesudahan, di mana wanita dan anak-anak ini menjadi korbannya. Tapi sangat disayangkan jika ternyata banyak orang-orang Indonesia yang masih tidak setuju. Tapi ini sesuatu yang wajar karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi saya yakin lebih banyak orang-orang di Indonesia itu akan setuju dengan apa yang dipilih oleh Pak Prabowo untuk konsisten dengan pilihan-pilihan presiden dan pilihan bangsa yang sebelumnya. Oke, cuman two-state solution pun ini sebenarnya ada sebuah masalah di balik two-state solution yang dimana memang jika memang mereka berdua ini saling mau mengakui berdaulat, cuman kalau di dalam peta itu negara Palestina dibelah oleh Israel jadinya. Dan ini pun juga menimbulkan konflik kan. Nah, cuman di satu sisi Pak Prabowo kan juga menawarkan solusi di mana ya kita harus mengakui kedaulatan Israel di saat Israel ini bisa berdamai dengan Palestina, yang mana kita juga nggak bisa melakukan banyak hal. Nah, makanya ada beberapa pihak juga yang mungkin menilai statement Ustadz Felix Xiao ini sebagai suatu kecaman tanpa adanya solusi. Menurut Mas Nidharko seperti apa? Saya pikir Ustadz Felix Xiao melakukan apa yang harus dia lakukan, Pak Prabowo melakukan apa yang dia harus lakukan. Ustadz Felix Xiao yang saat dia berpendapat, saya pikir itu tidak atas nama kemanusiaan saja, tapi atas nama profesinya sebagai seorang ustadz juga. Dan Pak Prabowo sebagai seorang negarawan. Dan kita tahu bahwa sebenarnya two-state solution itu bukan solusi. Mengingat tadi yang dikatakan bahwa Israel itu pengennya itu di bantaran sungai itu tadi. Sedangkan Palestina nanti akan dikasih ngalah di pinggirnya itu tadi. Tapi ingin saya katakan bahwa solusi sebuah keputusan untuk menyelesaikan konflik, terutama konflik yang berdarah, ini memang kita tidak bisa katakan adalah sebuah siasat akhir. Ini bisa saja adalah sebuah siasat awal untuk kemudian menuju ke hal yang berikutnya, perdamaian, atau mungkin kembali seperti dahulu saat Yerusalem itu ada 3 agama di situ di bawah pemerintahan Sultan Saladin kalau nggak salah. Tolong dibetulkan kalau saya keliru di sini. Filmnya ada itu Kingdom of Heaven. Bahwa ini pun adalah sesuatu yang nggak mungkin. Karena Israel itu pun nggak pengen mengakui Palestina ini sebagai sebuah negara. Sampai mereka terusir dari tanah mereka ini tadi. Karena Yitzhak Rabin pun akhirnya dibunuh oleh partai, boleh dikatakan pihak ultranasionalis Israel saat itu. Dan Yasser Arafat pun itu akhirnya juga ditenggelamkan. Sehingga kembalilah lagi Hamas yang memang ingin menyerukan sebuah Hamas itu nggak mau damai. Maunya Israel itu pergi dari tanah Palestina, dan ultranasionalis seperti
Netanyahu ini tadi ingin Palestina pergi dari Israel, dan itulah yang terus terjadi. Dengan ketidakadilan di mana negara-negara dikuasa ini ada berbaris di belakang Israel. Tapi mungkin dengan sekarang adanya banyak sekali musisi, selebriti Hollywood yang bersuara, dan adanya pendudukan yang akhirnya juga menjadikan banyak sekali wanita, anak-anak, dan juga penduduk Palestina ini menjadi martir, maka saya kira ini adalah saat yang tepat. Tapi sebagai sebuah negara, dan negara yang kecil seperti Indonesia, yang tidak memiliki, ya tentu saja memiliki kedaulatan, tapi kekuatan armada pertempuran kita, kekuatan perdagangan impor, ekspor, dan juga perekonomian kita, ini tidak sebanding dengan negara-negara yang saat ini ada di belakang Israel. Membuat sebuah front dan berusaha menunjukkan bahwa kita itu berlawanan dengan mereka, itu juga bukan sebuah solusi yang baik. Lantas, apakah perdamaian ini, maksudnya even Pak Prabowo ini pada akhirnya akan mengakui kedaulatan Israel dan mereka ini? Pak Prabowo sepertinya juga tahu bahwa Israel itu tidak akan mengakui kedaulatan Palestina. And therefore, kita tidak akan pernah mengakui kedaulatan Israel. Jadi seharusnya Ustadz Felix Xiao ini tahu tentang itu. Tapi ya dia tetap harus menyuarakan karena pasti banyak yang mem-WA. Tats, itu gimana tuh Pak Prabowo gini? Sehingga dia memang harus akhirnya berpendapat seperti itu. Mewakili ya. Posisinya dia sebagai Ustadz yang mewakili pendapat umat Islam yang dia pimpin saat ini, dan juga ya apa yang harus dikatakan dia sebagai seorang influencer. Dan Pak Prabowo memang melakukan itu. Tapi kalau misalkan ditanya ya di balik forum, sepertinya Pak Prabowo mungkin juga akan tahu bahwa Israel ini tidak akan pernah membiarkan Palestina mendirikan negara di tanah yang mereka incar ini. Oke, tapi kalau kita bilang ya, maksudnya pada akhirnya kan konflik ini terjadi pun ya karena pastinya Israel ini bisa jadi ya kalau menurut Felix Xiao ini memang sudah settingan Israel itu ditaruh situ sama negara yang di belakangnya termasuk Amerika Serikat, karena buktinya PBB juga selama ini mandul dalam tanda kutip, dan juga banyak juga orang-orang yang mungkin sudah kadung benci dengan Israel yang mana membuat perdamaian ini akan saya sulit pikir kadung terwujud. benci sama Israel itu semua orang sih ya benci ya. Bukan sebagian orang, saya pun benci dengan Israel yang seperti sekarang ini. Nah, tapi maksudnya itu akan membuat semakin sulit untuk membuat perdamaian ini terwujud, apalagi Donald Trump sendiri ya kita lihat justru bukan ingin mendamaikan, justru ingin terlihatnya mengungsikan warga Palestina dan mengosongkan Palestina itu Saya sendiri. kira ini semua akan terus terjadi selama ya orang-orang Palestina ini akan ada dan mempengaruhi pemerintahan di Amerika. Karena Amerika memiliki sebuah kepentingan juga. Kalau dari sisi Palestina dan orang-orang yang mendukung, tentu saja diawali dengan solidaritas Muslim ya, sesama Islam di sini. Kita akan tahu bahwa tanah itu memang menjadi tanah warga Palestina, penduduk Palestina, bangsa Palestina. Tapi memang akhirnya kita mempercayai juga bahwa apa yang dipercaya oleh orang-orang Israel ini itu sebenarnya adalah sebuah, kita menganggapnya mungkin saja ini rekayasa ya, yang terus dibumbui agama untuk membuat semua orang di situ sangat percaya bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah pemenuhan atas janji Tuhan yang mereka baca di kitab suci mereka ini tadi. Maka itulah yang sebenarnya membuat ini semua semakin rumit, membuat ini semakin carut-marut dan susah untuk selesai. Maka akan lebih baik jika kita mencoba untuk memisahkan dan kita bicarakan ini di meja perundingan. Lantas kalau seperti yang kita tahu ya, kalau Pak Presiden ini sudah bertitah ya kan bahwasanya beliau ini akan mungkin mengakui kemerdekaan, walaupun itu tidak akan pernah terjadi ya menurut Mas Den, karena pun Israel nggak bakal juga mengakui kedaulatan Palestina. Sebenarnya pun kalau mereka damai ini sebenarnya ada nggak sih keuntungan tersendiri bagi Indonesia itu sendiri secara politis begitu? Saya pikir kalau keuntungan yang sifatnya itu material tidak ada. Tapi memang kita ini berhutang budi kepada Palestina sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia saat itu. Dan ini sesuatu yang tentu saja sangat berharga mahal yang harus kita juga bayar. Di luar bahwa kita sebagai sesama manusia, yang mayoritas juga penduduknya ini Muslim, melihat juga pembantaian yang terjadi setiap harinya yang membantai anak-anak dan wanita. Maka saya kira keuntungannya tentu saja adalah bukan keuntungan secara langsung, tapi kewajiban kita sebagai umat manusia yang melihat apa yang terjadi, pembunuhan yang terus berlangsung, ini kita tidak boleh tinggal diam dan kita harus menyuarakan apapun caranya. Saya berpikir bahwa saat kita berbicara tentang kemanusiaan, maka ini jauh dari hitung-hitungan untung dan rugi. Tapi tetap, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, ada siasat yang harus dijalankan. Kalian masuk ke kelompok yang mana? Tetap memegang teguh kebenaran dan melakukan perjuangan dengan cara yang paling keras sekalipun, atau mencoba mencari cara yang cerdas dan cermat untuk bisa menyelesaikannya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.